Saya mau langsung lanjut ke Mbak NN. Mbak NN masih bergabung bersama kami ya Mbak? Iya, masih. Mbak NN, 300 orang yang tadi Mbak NN sebutkan menjadi korban pelecehan seksual ini sudah semuanya melapor ke pihak kepolisian Mbak? Kalau informasi yang Mbak NN dapatkan? Sepertinya belum ya. Kenapa alasannya Mbak? Kalau informasi yang Mbak NN tahu? Ya mungkin masih mengumpulkan bukti saya kira ya. Tapi kalau mengomentari video tadi ya, saya merasa itu manipulatif ya orangnya, karena dulu juga dia seperti itu, minta maaf dengan ekspresi yang sama gitu, tapi ya tetap diulangi. Jadi memang ya harus diproses hukum gitu. Maaf saja tidak cukup memberi rasa keadilan pada korban gitu ya. Jadi karena dulu juga dia waktu ketangkap polisi ya dia minta maafnya sama, nangis-nangisnya sama. Ekspresi mukanya juga sama. Jadi ya saya melihat ini ya sepertinya orangnya sama ya, manipulatif gitu. Jadi nggak berubah antara ekspresi tahun 2004 dan sekarang ketika minta maaf. Oke, Bu Reni, kalau ini kan tentu belum ada laporan juga, tapi jika terbukti nanti ada gangguan psikis misalnya, apakah kemudian bisa diproses secara hukum? Gangguan di dalam dia kontak dengan realita begitu. Jadi ini adalah jenis gangguan yang bisa dijerat hukum karena dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan tujuan yang jelas, dan dia menyasar korbannya dengan sedemikian rupa menggunakan pemanfaatan teknologi yang tentunya itu harus disadari ya oleh yang bersangkutan begitu. Jadi pada saat satu tindak kriminal itu dilakukan di dalam situasi sadar, meskipun ada latar belakang gangguan di dalam fantasi seksualnya ya pada seseorang yang demikian, tetap bisa dijerat secara hukum. Jadi kata kuncinya adalah dia tetap berada di dalam kesadarannya secara penuh pada saat dia melakukan hal itu, dan dia punya tujuan untuk bisa memenuhi hasrat atau fantasinya. Jadi yang menyimpang itu adalah hasrat dan fantasi seksualnya, tapi kesadarannya tampaknya ini tidak ada penyimpangan gitu. Kalau bisa dijerat hukum berarti ini bukan penyakit dong Bu kalau kayak gitu? Nah, yang perlu ditegaskan, dipahami ya di sini, pasal 44 yang bisa menggugurkan seseorang itu untuk bertanggung jawab secara hukum apabila dia tidak memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Artinya, waktu dia melakukan tindak pidana itu memang di dalam gangguan jiwa berat. Nah, ini adalah jenis penyimpangan yang tidak termasuk di dalam gangguan jiwa berat. Itu Mbak yang membedakan. Bahkan misalkan dia adalah seorang skizofren, seorang yang memiliki gangguan jiwa berat, taruhlah begitu, apabila pada saat kejahatan itu dilakukan tidak sedang di bawah simptom gangguannya, itu pun dia masih dianggap sebagai pribadi yang memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Itu Mbak. Nah, ini yang kemungkinan dia ketahui sehingga dia berusaha. Orang berada di dalam lingkaran hukum, diseret ke dalam proses hukum, atau terseret atau akibat dari perilakunya, itu kan pasti tidak nyaman. Dia ingin keluar dari lingkaran atau wind tunnel itu ya. Jadi apapun bisa dia lakukan, termasuk upaya meminta maaf agar dia dikasihani, kemudian dia bisa dibebaskan. Maka di sini menurut saya ya, di sini APH juga harus cermat, harus membedakan mana gangguan yang memang bisa dijerat hukum dan mana gangguan yang memang dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan karena di bawah halusinasi dan delusinya. Kalau kejahatan seksual seperti ini dia tidak sedang berada ya di dalam delusi halusinasinya. Bu Reni, kalau ini bisa dijerat dengan hukum, apakah ini hukum murni atau bisa saja nanti pelaku ini menjalani proses rehabilitasi atau terapi mungkin? Bisa dua-duanya Mbak. Bisa dua-duanya berjalan, betul. Jadi biasanya proses hukumnya dulu, kemudian di dalam lapas itu kan juga sekarang ada proses yang disebut rehabilitasi. Maka dulu disebut penjara, sekarang disebutnya sebagai lembaga pemasyarakatan. Jadi menyiapkan individu yang melakukan tindak kriminal untuk nanti bisa
hidup berdampingan di masyarakat kembali setelah proses-proses di dalam pemidanaannya itu ada sebuah proses rehabilitasi gitu Mbak. Jadi bisa berjalan keduanya. Baik, Bu Reni Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mbak NN. Ya Mbak En, prihatin ya Mbak En, saya turut prihatin yang amat sangat mengenai hal ini dan salut untuk teman-teman termasuk Mbak ya yang waktu itu benar-benar speak up ya, karena kekerasan seksual ini seringkali menjadi silent karena korban ya, karena kondisi korban yang kita bisa pahami betapa traumatik ya di dalam situasi mendapat pelecehan seperti itu begitu, sehingga banyak yang nggak berani untuk tampil meskipun kita bisa memahami, tetapi demi hukum, demi tegaknya keadilan memang kami berharap untuk bisa mendampingi korban-korban agar mampu untuk memberikan keterangan sehingga keadilan itu bisa ditegakkan gitu. Dan saya salut pada Mbak En, dan tadi Mbak En juga bercerita betapa pada saat kejadiannya 2004 sekarang ini timbul kembali oleh orang yang sama, itu menimbulkan rasa yang tidak enak, itu flashback ya Mbak ya. Iya. Iya, Trauma tadi itu ya Bu Reni ya. betul. Nah ini menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual itu memang bisa jangka panjang, begitu. Nah ini yang sebetulnya ya sangat diharapkan Undang-Undang PKS penghapusan kekerasan seksual itu bisa diprioritaskan kembali. Karena korban ini menderita yang orang lain nggak bisa rasakan, tapi itu ada di dalam jiwanya gitu. Jadi perlu sekali ada keadilan bagi korban, terutama di sini konteksnya adalah pada kejahatan seksual. Korupsi undang-undangnya udah ada, terorisme undang-undangnya udah ada. Ini Bu kan Reni? belum. Iya, trauma yang dialami oleh para korban. Ini apa yang harus dilakukan oleh para korban ya Bu ya dengan kejadian ini Bu Reni? Iya. Pada dasarnya memang setiap orang itu sudah dikaruniai pada kemampuan untuk self healing. Begitu, dalam batas tertentu seseorang bisa pulih dengan sendirinya. Tetapi pada beberapa orang itu menjadi sesuatu yang sangat teror bagi dirinya sehingga dia butuh bantuan untuk diterapi. Nah, mengenai terapinya sendiri itu sangat subjektif. Tergantung pada bagaimana hal tersebut dihayati oleh korban yang bersangkutan. Makin dalam trauma yang dimiliki oleh yang bersangkutan, biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk proses terapinya begitu. Dan biasanya proses terapi trauma itu kita juga penuh dengan kehati-hatian untuk tidak serta-merta begitu saja mengekspos peristiwa yang bisa membuat respon flashback yang intrusif gitu. Iya. Jadi baiknya memang mencari bantuan supaya dan saya sih berharap di sini negara bisa hadir ya untuk membantu korban-korban ini begitu di dalam menjalani kehidupannya ke depan pasca kejadian yang tidak menyenangkan. Iya, Vi, kira-kira kejadian dengan ini Mbak NN ini apakah sikapnya seperti apa ya? Apakah akan mendorong korban lain untuk kemudian speak up untuk kasusnya? En masih bersama kita, mungkin En bisa menjawab itu. Saya kira dengan terbukanya kasus ini ya menjadi pintu masuk untuk melanjutkan proses hukum gitu bagi korban-korban sebelumnya. Saya memahami bahwa pick up juga butuh waktu gitu ya. Saya lebih mudah pick up karena serangan yang saya alami ini random, saya langsung responnya ke polisi dan sebagainya. Tapi juga itu pun saya sampai sekarang ya setelah berpuluh-puluh tahun saya masih detail ingat peristiwa itu gitu. Artinya itu peristiwa yang sangat disturbing gitu ya untuk otak saya gitu, sampai saya ingat baju apa yang saya pakai saat itu, warnanya apa. Saya ingat detail peristiwanya dan sebagainya gitu. Sehingga artinya peristiwa itu menempel gitu ya di ingatan saya gitu. Untuk korban yang lain, kalau memang speak up itu membantu healing, lakukanlah itu gitu. Dan itu juga bagian dari proses untuk mencari keadilan atas yang kita alami gitu sebagai korban. Jadi beranilah bicara, karena bagi sebagian orang ya, saya tidak menyebutnya bagi semua orang karena itu proses yang sangat personal. Proses pemulihan trauma adalah proses yang sangat personal journey gitu.
Sehingga kalau speak up itu membantu Ya. untuk proses healing, lakukanlah. Itu saja yang mau saya katakan gitu. Iya. Dan semakin banyak Baik. orang speak up, kita semakin mudah untuk membawa predator ini ke ranah hukum pidana gitu. Baik, Iya. terima kasih Mbak NN dan juga Bu Reni atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.